Halo Icons, selamat datang di ITOK. Dari obrolan jadi wawasan. Jadi di kegiatan kali ini kita bakalan wawancara ini teman-teman. Dimana narasumber kita kali ini merupakan salah satu mahasiswa yang berprestasi. Karena di semasa perkuliahannya dia banyak meraih achievement, juga berhasil menjalankan peran-perannya di organisasi. Sebelum masuk ke dalam kegiatan, izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Alfonsius Immanuel Banjarnahor dari jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 24, dan peranku di sini sebagai host dari kegiatan itu. Dan aku juga tidak sendiri, aku ditemani oleh partnerku selaku co-host. Boleh dong Cila buat kenalan diri? Halo teman-teman, aku Farah Cilandana Nadisha, aku biasa dipanggil Cila, aku dari Ekonomi angkatan 2024. Oke teman-teman, di sini kita nggak berdua aja nih, kita bakal ditemenin sama narasumber yang pastinya keren abis. Kira-kira siapa ya, Pon? Siapa ya? Penasaran gak sih? Langsung aja deh, tanpa berlama-lama kita sambut Kak Andrea. Terima kasih nih buat Kak Andre udah bersedia jadi narasumber di kegiatan itu ini. Sebelumnya boleh dong Kak Andre buat kenalin diri, mungkin masih ada beberapa teman-teman Icons yang belum kenal Kak Andre. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Andreas Bakar Stanggang, you can call me Andre dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2023. Saat ini aku menjadi Talent Scholars dan juga Kepala Departemen Project Inisiatif TSA Undip nih. Gimana nih kabarnya Kak Andrea hari ini? Wow, kabarnya sendiri luar biasa ya, karena selain dari disambut sama teman-teman DS yang sangat fun dan juga sangat enjoy, kita hari ini akan melakukan diskusi yang sangat menarik gak sih teman-teman? Betul banget. Kira-kira kesibukan akhir-akhir ini lagi ngapain sih Kak? Oke, untuk kesibukannya itu sendiri, pastinya selain dari kegiatan formal di akademik, tentunya aku saat ini sedang aktif di organisasi bernama TSA. Dan di samping itu juga, aku sekarang sedang menjalankan sebuah proyek sosial yang diadakan oleh TSA Undip berupa Pay for a Project dan juga sedang mengikuti lomba nih teman-teman. Wah, sibuk banget sih kayaknya Kak. Nanti kita bakal ngulik-ngulik lagi deh tentang kegiatan-kegiatan kakak tadi. Boleh, boleh. Oke Kak, aku mulai langsung tanya-tanya aja ya Sotila. Kan sebelum Kak Andre ini jadi narasumber, kita pilih jadi narasumber, aku udah cari tahu dulu nih Kak Andre ini siapa. Terus sebelum juga aku udah pernah lihat Kak Andre itu sebagai moderator di level kita ya. Betul banget. Terus aku juga lihat Kak Andre itu sepengetahuanku, Kak Andre ini masuk Undip itu melalui jalur SBUB. Boleh dong Kak Andre kasih tips atau apa sih yang perlu diusahain buat kita ini bisa lolos melalui seleksi SBUB tersebut? Oke teman-teman, jadi sebenarnya hal yang aku persiapin sebelum aku apply untuk SBUB itu sendiri, tentunya kita harus mempersiapkan nilai dari diri kita sendiri. Sehingga dalam arti di sini aku mempersiapkan hal-hal yang mungkin berguna di masa yang akan datang. Sama seperti hukum Say's Law yang dikapal oleh Jean Baptiste Say mengatakan bahwa supply creates its own demand, yang artinya bahwa penawaran tersebut akan menciptakan permintaan itu sendiri. Ya, dalam hal ini aku sendiri memodifikasi hukum tersebut menurut versiku, di mana kita berusaha untuk menciptakan sebuah nilai terlebih dahulu yang mungkin akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Sehingga di masa SMA aku cenderung untuk mengikuti lomba nih, sehingga dari lomba-lomba tersebut mungkin akan dapat aku gunakan untuk apply di kampus. Salah satunya adalah melalui jalur SBUB seperti itu. Berarti dari SMA udah mulai ikut lomba-lomba nih Kak? Bener. Tapi aku mau tahu dong Kak, prestasi yang seperti apa sih Kak yang bakal banget membantu untuk menunjang itu biar kita lolos SBUB tersebut? Oke, untuk prestasi yang bisa kita apply itu tentu banyak banget ya teman-teman. Kita nggak hanya bisa mengapply prestasi di bidang akademik saja berupa olimpiade bidang ekonomi, sosial maupun geografi, tetapi kita juga bisa di bidang non akademik nih teman-teman, seperti lomba seni, olahraga seperti taekwondo, bulu tangkis, dan masih banyak lagi. Dan tentunya buat teman-teman semua yang bisa TAFIS nih, TAFIS School Art yang 30 juz tuh bisa banget nih coba untuk SBUB seperti itu. Oke. Selanjutnya aku juga udah baca-baca CV Kak Andre nih Kak. Aku ada baca Kak Andre itu sebagai Head of Project Initiative Department. Kalau boleh tahu, Project Initiative Department itu apa sih Kak? Nah, untuk Project Initiative Department sendiri merupakan sebuah departemen yang ada di bawah naungan dari TSA Undip. Nah, untuk Project Initiative Department ini atau PI, itu tuh berfokus dan bertanggung jawab dalam melaksanakan sebuah project yang dalam arti kita melakukan sebuah pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Kurang lebih sama seperti volunteer berarti ya? Bisa dibilang seperti itu sih ya. Keren banget. Terus aku mau tanya dong Kak, tantangan yang pernah Kakak lalui itu selama ada dalam bagian project
tersebut tuh apa Kak? Nah, untuk tantangan tersendiri sebenarnya ada banyak ya, tapi yang menjadi sebuah concern bagi aku hingga saat ini adalah terkait dengan stakeholder management, di mana dalam melakukan suatu project tentunya kita akan berhubungan dengan stakeholder kan. Salah satunya adalah beneficiary kita, penerima manfaat kita. Sehingga cara kita untuk mensinkronasi antara project kita dengan stakeholder kita itu merupakan sebuah tantangan yang cukup challenging ya ibaratnya. Karena kita tidak hanya mempertimbangkan proyek apa yang kita harus lakukan, tetapi bagaimana proyek tersebut bisa mereka serap dan juga bisa berdampak bagi mereka dan sustainable juga. Sehingga itu merupakan sebuah poin yang sangat menantang ya hingga saat ini seperti itu. Oke. Kira-kira pengalaman yang paling berkesan selama kakak menjabat sebagai Head of Project Initiative ini apa ya kak? Nah untuk pengalaman berkesan ya teman-teman, sebenarnya salah satu pengalaman yang paling top markotop nih ya menurut aku tuh di Pay Forward Project. Jadi di Pay Forward Project di TSA Undip itu sendiri, kita menciptakan sebuah bank sampah, yaitu sistem pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Bandar Harjo. Dan hingga saat ini pun bank sampah ini sendiri masih berdiri nih, bahkan sustainable setelah 1 tahun pengerjaan. Dan ini merupakan sebuah hasil yang kita harapkan, di mana kita tidak hanya menciptakan sebuah proyek yang berdampak kepada mereka, tetapi juga berkelanjutan seperti itu. Oke, berarti ini sama kayak KKN gitu nggak sih kak? Ya. Bisa dibilang seperti itu sih teman-teman. Jadi kita melakukan sebuah proyek dan itu tahu nggak? Itu waktunya itu tuh kurang lebih 1 tahun seperti itu. Lama juga ya? Lama juga untuk persiapannya. Aku mau tahu dong Kak, konsep dari bank sampah itu seperti apa Kak? Terus cara kerja mekanismenya itu bagaimana Kak? Nah untuk konsep bank sampah itu sendiri, kita tuh menciptakan sebuah organisasi atau sistem yang ada di sana yang nantinya sistem ini bisa menjadi sebuah penggerak nih untuk pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Bandar Harjo. Nah untuk teknis cara pengerjaannya, kami menciptakan sebuah buku panduan yang merupakan sebuah mekanisme yang bakal akan mereka lakukan tuh seperti itu. Sehingga itu akan berusaha untuk menciptakan bagaimana sistem pengolahan sampah yang lebih mengalir dari hulu ke hilir, yang artinya bahwa kita tidak hanya membuang sampah pada tempatnya saja, tetapi kita mengelolanya seperti itu, sehingga nantinya ini bisa memberikan manfaat ekonomi, manfaat lingkungan dan juga manfaat sosial kepada beneficiary kita, seperti itu sih. Berarti Kak Andri ini hebat banget ya, dimana dia mengikuti proyek yang sangatlah kreatif, juga jadi kepala dari proyek tersebut. Berguna banget gak sih Pon? Betul banget. Oke. Selanjutnya aku mau tanya nih kak, kan kakak nih aku lihat banyak ya kayak kegiatannya, baik yang akademik sama non akademik. Gimana sih kak cara kakak bagi waktunya serta buat tips teman-teman nih? Mungkin banyak juga yang belum bisa membagi waktunya seperti apa. Boleh dong kak tipsnya? Nah untuk tips dari aku nih teman-teman, yang pertama kita harus tahu kapasitas diri kita sendiri. Kita harus tahu bagaimana kemampuan dari diri kita sendiri yang nantinya itu kita turunkan untuk melihat bagaimana kita bisa men-set goals atau tujuan yang ingin kita capai seperti itu. Nah untuk jangka pendek aku biasanya menggunakan Eisenhower Matrix, di mana aku biasanya mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan yang ingin aku capai dengan masukannya pada 4 kuadran, yang dimana aku mempertimbangkan seberapa urgent kegiatan tersebut dan seberapa penting kegiatan tersebut. Sehingga dari matriks tersebut mungkin teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Nah di matriks tersebut ketika kegiatan tersebut merupakan sebuah kegiatan yang urgent dan penting, nah itu yang harus kita lakukan secara cepat dan saat ini seperti ibaratnya. Sehingga dari pengelolaan dari kegiatan di matriks tersebut itu tuh yang bisa membuat kita harus melakukan apa nih yang harus kita lakukan sekarang. Sehingga itu yang menjadikan aku tahu prioritas yang harus aku lakukan seperti itu teman-teman. Oke. Aku juga mau nanya nih kak, misalkan ada suatu case di mana kita sudah diberikan arahan, mungkin sudah dijanjikan pada hari tersebut. Nah lalu ada kegiatan kedua yang datang lalu di hari yang sama. Gimana cara Kak Andre menanggapi hal tersebut dan di waktu yang sama ya kak? Gimana tuh caranya? Mungkin teman-teman juga penasaran. Ya sebenarnya itu hal yang sangat relate ya teman-teman, karena aku juga merasakan hal tersebut di semester 2 dan semester 3, di mana aku mengikuti 3 organisasi sekaligus, kepanitiaan, lomba dan proyek sosial lainnya, sehingga itu merupakan satu hal yang overwhelm ya yang aku rasakan ketika di semester sebelumnya. Nah cara yang aku lakuin yang pertama itu dengan mengetahui bagaimana posisi kita di kegiatan tersebut. Jadi seberapa penting sih kita di posisi tersebut, apa sih yang menjadi tanggung jawab kita di posisi tersebut seperti itu. Nah untuk cara yang kedua itu kita harus melihat nih apakah kegiatan tersebut memang benar-benar relevan dengan
kegiatan yang saat ini kita geluti, sehingga itu bisa menjadi sebuah variabel yang menjadi pendorong bagi kita untuk memilih nih mana yang lebih prioritas seperti itu. Nah, untuk poin yang ketiga, kita harus tetap konsisten dan bertanggung jawab, yang dalam arti ketika kita sudah memiliki janji dengan orang lain nih, kita harus sebisa mungkin untuk menepati janji tersebut. Dan untuk cara yang paling konkret ya dalam keseharian sebagai seorang mahasiswa, tentunya aku akan mencoba mengomunikasikannya. Dan ini merupakan sebuah hal yang paling penting nih teman-teman, untuk bisa mengomunikasikannya dengan teman-teman, bahkan kepala divisi ataupun kepala departemen tempat kita melakukan pekerjaan di organisasi tersebut. Ibaratnya seperti itu sih. Jadi hal yang paling penting itu komunikasi. Oke, ke teman-teman jangan lupa komunikasi. Wah, berarti Kak Andre ini cara membagi prioritas itu dengan melihat di mana peran Kak Andre itu lebih dibutuhkan, di mana peran Kak Andre itu lebih besar. Wah, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Gimana? Kita juga pernah ya, Cila, pasti pernah ngerasa susah itu dalam manajemen waktu. Iya. Tips dari Kak Andre benar-benar berguna banget buat aku dan Alfon. Oke. Selanjutnya. Oh iya Kak, tadi kan aku udah nanyain soal time management, terus prestasi-prestasi Kak Andre. Aku boleh tahu dong Kak, kan dari semua hal-hal yang Kakak jalan itu, terus Kakak meraih hasil yang berhasil tersebut, pasti ada peran dari bakat sama minat Kak Andre. Yes. Kalau dari Kak Andre sendiri, mana sih Kak lebih penting, bakat atau minat? Dimana yang aku maksud dari minat ini adalah hal yang kita sukai gitu, terus kita lakukan, tapi dari situ kita juga bisa berprogres. Yes. Sedangkan bakat itu hal yang udah ada dalam diri kita sendiri dari sejak kita lahir gitu. Yes. Oke, sebenarnya ini sebuah pertanyaan yang menarik ya teman-teman ya, karena minat dan bakat ini sendiri merupakan dua hal yang seharusnya berjalan beriringan, dimana kita tidak bisa memilih salah satu dari antara keduanya untuk berprogres, karena keduanya akan lebih efisien untuk mencapai goals kita ketika kita melakukannya secara beriringan. Kenapa demikian? Mungkin aku akan kasih contoh kali ya sebagai mahasiswa ekonomi gitu. Misal nih teman-teman, ketika teman-teman SMA, teman-teman sangat berminat nih, sangat tertarik di bidang ekonomi. Tapi ternyata ketika teman-teman masuk Undip, di ekonomi Undip, ternyata aduh kok nggak kayak sesuai ekspektasi aku ya. Jadi kayak kok aku ternyata di ekonomi itu ternyata banyak matematikanya ya, dimana aku nggak terlalu bakat nih di matematika, tapi aku minat di bidang ekonomi gitu. Sama halnya seperti bakat nih teman-teman. Teman-teman mungkin berbakat di bidang matematis nih, sehingga teman-teman masuk di jurusan ekonomi. Tapi ternyata teman-teman kurang minat di bidang ekonomi dan juga kasus-kasus yang ada di ekonomi, sehingga hal tersebut merupakan sebuah hal yang kurang efisien ya dalam pengaplikasiannya selama berkuliah di ekonomi, hal seperti itu. Sehingga keduanya akan lebih bermanfaat dan juga lebih efisien dalam keberlanjutannya ketika keduanya itu bisa berjalan beriringan. Dimana ketika kita minat di bidang ekonomi tetapi kita juga berbakat di bidang tersebut. Sehingga cara yang paling simple ya, yang pertama tuh dengan mencoba mencintai sih sebenarnya teman-teman. Karena aku sendiri juga mengalami hal tersebut, dimana aku sangat minat nih di bidang ekonomi, tapi ternyata ketika masuk di kampus ternyata kok banyak hal yang sangat matematis, sangat grafis, sehingga itu merupakan suatu hal yang sangat challenging sih. Sehingga cara yang harus kita lakukan tuh berusaha untuk mencoba mencintainya terlebih dahulu, seperti itu teman-teman. Oke, benar banget Kak, aku juga di sini merasa salah jurusan. Mungkin teman-teman ekam juga banyak banget nih yang ngerasa salah jurusan. Dan tips dari Kak Andre mungkin sangat berguna untuk teman-teman. Selanjutnya aku mau nanya nih Kak, kira-kira habis kuliah nanti planning kakak ke depannya tuh apa sih? Apakah kakak kerja atau mungkin lanjut kuliah? Boleh dong Kak dikasih tahu. Oke, sebenarnya untuk plan ke depannya ya teman-teman ya. Saat ini aku masih bingung sih apakah aku akan melanjutkan pendidikan lagi ke tingkat yang lebih tinggi atau ingin memasuki dunia karir seperti pekerjaan seperti itu. Karena dari aku sendiri sekarang aku sedang concern dan juga fokus pada hal-hal yang berbau kebermanfaat seperti itu. Sehingga aku ingin bermanfaat bagi lingkungan sekitarku, sehingga mungkin dari dua pilihan tersebut tuh aku ingin memilih nih hingga saat ini mana yang bisa menjadi sebuah hal yang memberikan payoff ataupun ibaratnya seperti benefit ya, ibaratnya benefit yang lebih besar nih bagi aku. Tetapi hingga saat ini aku kepikirannya itu tuh ingin bekerja di bidang pembangunan dan juga pengembangan seperti itu. Sehingga aku merasa bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045 tentunya dibutuhkan sebuah pembangunan dan juga perencanaan yang strategis nih teman-teman. Sehingga aku ingin terus serta untuk mendukung hal tersebut seperti itu. Oke, berarti Kak Andre minatnya di pembangunan ya? Ya. Oke. Oh ya Kak Andre, kayaknya dari aku sama Cila udah nih cukup buat nanya. Terus kita juga ada masuk ke sesi pertanyaan dari teman-teman DSC.
Dimana kan kita juga bagi kesempatan gitu buat teman-teman DSC buat memberi pertanyaan ke Kak Andre. Mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaannya ya Kak Andre. Pertanyaan pertama itu tantangan terberat apa yang pernah Kak Andre hadapi? Terus bagaimana cara Kak Andre menyelesaikan masalah tersebut? Tapi ini lingkupnya di dalam mahasiswa ekonomi. Sebenarnya itu tantangan terberat ya, tantangan berat yang kita hadapi sebagai mahasiswa ekonomi tentunya aku tuh dulu ngerasa berat banget nih ngebedain antara banyak banget kurva. Jadi dalam ekonomi ngerasa gak sih kalau misal di ekonomi tuh setiap matkul ada kurvanya nih teman-teman. Jadi kayak itu menjadi sebuah hal yang cukup challenging ya di aku ketika mahasiswa baru dulu, dimana ada banyak kurvanya. Apakah kita harus menghafalkannya semua jenis bentuk yang melengkuk-lengkuk tersebut atau bagaimana nih caranya gitu kan. Ya akhirnya aku ternyata menemukan sebuah kunci untuk membedakan hal tersebut, dimana aku cenderung untuk melihat variabel yang ada pada kurva tersebut. Jadi kita melihat bagaimana kurva tersebut dibentuk dari sumbu vertikal dan juga sumbu horizontalnya, sehingga dari situ kita bisa melihat bagaimana korelasi antara kedua sumbu tersebut yang mungkin akan kita kaitkan dengan teori itu, sehingga hal tersebut yang mungkin bisa menjadikan aku lebih mudah untuk membedakan antara kurva yang satu dengan kurva yang lain, karena dari antara kurva tersebut cenderung berbeda nih, karena mungkin mirip tetapi memiliki maksud yang berbeda. Sebagai contoh nih, mungkin kurva ISLM tersebut mirip nih seperti kurva demand and supply, sehingga untuk membedakannya cukup melihat variabelnya aja sih, seperti itu. Mungkin itu tantangan yang pertama ya. Terus tantangan yang kedua itu adalah how to balance antara theoretically yang kita pahami di kampus dan juga bagaimana kita bisa menyeimbangkannya dengan skill atau kemampuan matematis untuk menderivasi teori tersebut ya, agar bisa diaplikasikan di kehidupan nyata. Selain itu juga hal yang cukup challenging ya, itu di bidang grafisnya juga sih, bagaimana kita mencoba mengaplikasikan dari teori tersebut kemudian bisa kita turunkan, kita aplikasikan dalam hal matematis yang kemudian bisa kita visualisasikan dalam bentuk grafis seperti itu. Sehingga itu menjadi sebuah hal yang challenging sih sebagai mahasiswa ekonomi. Terus yang ketiga tuh terkait dengan aksesibilitas data nih teman-teman. Jadi sebagai seorang mahasiswa ekonomi tentunya kita selalu dituntut untuk berpikir secara analitis dan juga sesuai dengan data ya teman-teman ya, sehingga keterbatasan data ini merupakan sebuah concern yang aku rasakan sebelumnya, tetapi saat ini aku ngerasa itu menjadi sebuah hal yang dinding pemisah yang bisa kita runtuhkan ibaratnya teman-teman, karena dari FEB sendiri itu menyediakan berbagai fasilitas, salah satunya adalah fasilitas seperti akses data BPS, kita juga diberikan jurnal yang sudah di langgan berbayar tuh, mahal tuh jurnalnya, sehingga mungkin menurutku itu menjadi sebuah privilege bagi kita sebagai mahasiswa ekonomi Undip, sehingga hal tersebut mungkin harus kita maksimalkan untuk penggunaannya, seperti itu sih. Oke, jadi dari Kak Andre sendiri teman-teman, tantangan tersulit itu seperti aksesibilitas, terus juga Kurva juga nih. Kalau Kita dari juga Cila sendiri, Cila bisa susah. baca kurva tuh atau enggak tuh? Bisa ya. Bisa. Cuman untuk membedakan emang susah sih antara kurva. Di Mela kurva ini kan banyak banget kurva ya Kak, jadi emang susah banget. Jadi memang seperti itu, Cila juga Bang Andre. Juga teman-teman, kita ini sebagai mahasiswa jurusan ilmu ekonomi yang dimana prospek kerja kita itu sebagai ekonom, kita juga harus mengerti gitu bagaimana cara membaca kurva itu sendiri. Oke, selanjutnya nih Kak. Ada pertanyaan kedua dari teman-teman DSC. Aku dengar-dengar kakak ini pernah nerima beasiswa Tanoto kan? Nah, tapi setahu aku Tanoto itu hanya untuk maba. Ya. Nah, kalau untuk kita nih Kak, kita kan udah semester 2 ke atas, semester 2 ya. Dan untuk semester 2 ke atas tuh kira-kira ada nggak sih Kak beasiswa yang bisa kita ambil, serta tipsnya supaya bisa dapat beasiswa itu kayak gimana sih Kak? Oke, nah sebenarnya tentu banyak ya beasiswa yang bisa kita ambil selama kita berkuliah, dan juga ada kualifikasi ataupun syarat yang mungkin ditentukan sama pemberi beasiswa. Nah untuk semester-semesternya itu sendiri tentunya ada banyak yang teman-teman. Aku mungkin akan merekomendasikan yang pertama itu adalah beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan ini bisa dicoba dengan maksimum semester di semester 3 seperti itu. Dan itu cukup memberikan manfaat yang sangat banyak menurutku ya, sehingga teman-teman wajib coba nih untuk beasiswa unggulan. Nah di samping itu sendiri ada banyak sebenarnya beasiswa, salah satunya adalah ketika teman-teman berada di semester 2, teman-teman bisa mencoba beasiswa
Pertamina Sobat Bumi. Jadi itu merupakan sebuah beasiswa yang diberikan untuk teman-teman yang semester 2 hingga semester 6 dan ada berbagai syarat yang mungkin mereka berikan ya ibaratnya, sehingga teman-teman mungkin bisa membaca guidebook ataupun informasi yang mungkin diberikan dari pemberi beasiswa. Kemudian ada juga beasiswa Bank Indonesia, beasiswa BI ya teman-teman. Itu bisa teman-teman coba di semester 3. Ada juga beasiswa, banyak berbagai beasiswa lain yang mungkin bisa teman-teman coba seperti Paragon Scholarship, ada beasiswa KSE, ada beasiswa unggulan tadi ya teman-teman. Dan juga ada banyak sih sebenarnya beasiswa yang bisa teman-teman coba seperti itu. Dan untuk tips cara mendapatkan beasiswanya itu sendiri, sebenarnya hal kunci yang harus kita lakukan itu adalah yang pertama mencari informasi. Tentunya aku bersyukur banget ya di Ekonomi Undip karena kita memiliki Kesma DSC nih teman-teman. Jadi dari Kesma DSC itu sendiri memfasilitasi kita dengan informasi beasiswa-beasiswa yang bisa kita apply. Sehingga dari situ bisa kita manfaatkan dengan melihat informasi-informasinya terlebih dahulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus memahami secara betul syarat dan ketentuan yang mereka berikan seperti itu. Dan kita juga harus memahami teknis-teknis seleksi yang mereka berikan sehingga itu merupakan sebuah hal kunci nih teman-teman. Karena percuma nih ketika kita mungkin pro di satu bidang, kita memiliki sebuah value yang sangat baik tetapi kita tidak mendapatkan informasi dan juga tips, kita tidak membaca guidebook, sama aja dong nggak berguna gitu ibaratnya. Berguna banget ya Bon tipsnya. Oh ya kan Andre, mungkin kita sudah mencukupi gitu buat pertanyaan dari teman-teman DSC. Kalau dari Cila sendiri ada pertanyaan lagi atau enggak? Mungkin ini untuk aku mau minta dong Kak kesan-kesan Kakak buat teman-teman ekonomi untuk menjalani kuliah ini, kan kita masih panjang nih ya Kak. Boleh dong Kak kesan-kesannya. Nah untuk kesannya itu sendiri tentunya aku bersyukur banget ya belajar di Ilmu Ekonomi Undip karena kita bisa melihat bagaimana dunia itu bekerja dalam hal segi ekonomi baik secara mikro maupun makro seperti itu. Nah untuk kesannya itu membuatku merasa senang dan bersyukur bisa di sini karena selain dari kita mendapatkan fasilitas yang baik di ilmu ekonomi, kita juga didukung sama teman-teman yang sangat friendly nih sebagai mahasiswa-mahasiswa Semarang. Mana nih mahasiswa Semarang, sehingga itu merupakan sebuah hal yang sangat aku syukuri ya saat ini karena aku merupakan anak yang bukan berasal dari Pulau Jawa sehingga aku merasakan ada kehangatan tuh di situ seperti itu. Nah untuk pesannya itu sendiri sebagai mahasiswa ekonomi, semoga kita bisa makin solid ya teman-teman, kita bisa saling menggandeng satu sama lain karena kita tahu belajar di ilmu ekonomi itu bukan merupakan suatu hal yang mudah ya untuk lulus, sehingga semoga kita bisa makin solid, semoga kita bisa saling menggandeng, semoga kita bisa semakin bisa memahami apa yang kita pelajari sekarang dan juga kita bisa mencintai apa yang sudah kita geluti sekarang, sehingga aku sangat berharap semoga kita bisa bermanfaat bagi lingkungan kita sendiri, tidak hanya bagi diri kita tetapi juga bagi lingkungan kita untuk sesuai dengan bidang yang kita geluti seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak nih Kak pesan-pesannya. Semoga teman-teman Ekon bisa semangat terus nih kuliahnya sampai nanti. Aku ada terakhir kali nih Kak, terakhir banget aku minta Kakak buat ngasih quotes itu Kak yang bisa gambarin perjalanan Kakak terus usaha-usaha Kakak di perkuliahan atau gimana. Nah untuk sebuah quotes itu aku selalu mengibaratkan diriku sebagai sebuah gelas kosong, yang dalam arti aku merasa bahwa diriku itu merupakan suatu hal yang perlu belajar, perlu menambah air dalam gelasku sendiri. Ibarat seperti ini nih, ketika kita merasa bahwa kita sudah cukup penuh dengan apa yang sudah kita punya, itu cenderung membuat kita puas dan kita tidak ingin bertumbuh lagi, sehingga aku selalu berusaha mengibaratkan diriku sebagai sebuah gelas kosong, sehingga aku cenderung untuk ingin mengisi gelasku kembali dan tidak hanya bagi diriku sendiri tetapi juga aku selalu ingin berusaha memberikan manfaat bagi orang-orang ataupun teman-teman yang ada di sekitarku seperti itu. Oh, berarti dari Kak Andre sendiri itu merupakan orang yang tidak mudah puas itu, Ya. lebih terus. Betul. Pastinya harus bermanfaat juga buat. Betul banget. Oke. Mungkin itu pertanyaan penutup dari kita sih Kak. Buat Kak Andre, terima kasih udah mau jadi narasumber dari kegiatan ITOK ini. Di tengah kesibukan Kak Andre udah mau buat nyempetin buat ngasih waktunya buat mengikuti kegiatan ini.
Terus buat teman-teman juga terima kasih yang udah mau mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Terus jangan lupa untuk mengikuti kegiatan ITOK di waktu-waktu selanjutnya. Terus sekiranya ada salah, kami mohon maaf. Terus aku harapannya dari semua pertanyaan atau jawaban yang ada di talk ini bisa membuat teman-teman termotivasi juga jadi bahan berprogres teman-teman di perkuliahan. Terus mungkin dari kita. Oke, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Andre udah meluangkan waktunya untuk memberi insight-insight yang pastinya berguna banget buat kita dan buat teman-teman ekonomi. Terus aku juga mau terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang sudah menemani kita dari awal sampai akhir. Mungkin itu aja sih, Pon. Oke. Akhir kata aku mengucapkan aku Alfonsius. Aku Cila. Dan aku Andre. See you di itu selanjutnya. Dadah!